فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم hadis sahih, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadirin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesabaran dan juga kenikmatan yang begitu luar biasa, utamanya nikmat iman dan Islam. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semua masih bisa berkumpul bersama, ngumpul-ngumpul ngariung patepung laung patepang rarai pamprok jong hopina iya patempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan alam yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu rasul yang Allah berikan amanah untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Dan seperti pada nabi pada umumnya, selalu diberikan peristiwa-peristiwa penting yang di luar nalar akal manusia atau biasa kita sebut dengan mukjizat. Dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Isra wal Mi'raj. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari sesuai dengan yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, pada malam hari. Peristiwa ini terjadi di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merasa kesedihan. Pada tahun tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus rela ditinggalkan oleh pamannya yang begitu menyayanginya, pamannya yang begitu melindungi dakwahnya, pamannya yang menjadi benteng terdepan daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi incaran kaum kafir Quraisy supaya tidak melanjutkan dakwah beliau untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi berkat kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau terus berdakwah, berjuang sehingga pada akhirnya Islam sampai kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua berada dalam agama Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi kepada perjalanan Isra wal Mi'raj. Pada tahun tersebut, peristiwa ini merupakan suatu hadiah yang Allah berikan kepada kekasihnya. Hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada saat itu sedang merasa kesedihan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah melaksanakan peristiwa tersebut, beliau pun gelisah. Gelisah kenapa? Gelisah karena beliau bingung. Ketika beliau ingin menyampaikan peristiwa tersebut, beliau khawatir umatnya itu kembali kepada kekufuran. Kenapa? Karena peristiwa ini sungguh di luar nalar akal manusia. Kenapa dibilang di luar nalar akal manusia? Karena ini bukan kehendak Nabi sendiri. Ini jelas di dalam ayatnya juga Allah yang menjalankan. Nah ketika pada pagi harinya
Setelah melaksanakan ibadah pagi, sholat subuh dan lain sebagainya, Rasulullah didatangi oleh Abu Jahal. Kemudian ditanya, "Ya Muhammad, adakah peristiwa yang menakjubkan?" Kata Rasul, "Iya ada." "Ceritakan kepada saya, hai Muhammad." Diceritakanlah kepada Abu Jahal peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Dan Abu Jahal mempunyai pemikiran, seandainya cerita ini diceritakan kepada umatnya, kepada orang-orang pada waktu itu, pasti tidak akan ada yang percaya. Dan pasti umatnya Nabi Muhammad yang telah masuk Islam pada waktu itu akan kembali kufur, kembali kepada kekufuran. Nah, setelah itu akhirnya Abu Jahal bertanya lagi, "Inginkah engkau menceritakan kepada umatmu?" Kata Rasul, "Ingin." Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan umatnya Nabi Muhammad pada waktu itu dan orang-orang pada waktu itu, sehingga Rasulullah SAW disuruh menceritakan peristiwa yang terjadi. Dan akhirnya benar teman-teman, sesuatu yang Rasulullah SAW khawatirkan dan sesuatu yang Abu Jahal harapkan itu terjadi. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini setelah Rasulullah SAW menceritakannya, banyak sekali orang-orang yang sudah masuk Islam pada waktu itu kembali lagi kepada kekufuran. Karena apa? Peristiwa yang begitu di luar nalar ini membuat orang-orang pada waktu itu yang sudah masuk Islam menjadi murtad kembali, menjadi kufur kembali. Karena perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, ke Palestina, pada waktu itu dibutuhkan waktu 1 bulan. Itu hanya satu perjalanan. Kalau bolak-balik berarti membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan menurut orang-orang di sana pada waktu itu. Akhirnya mereka tidak percaya. Wah, ini Muhammad berbohong, berdusta ini Muhammad. Akhirnya banyak yang kembali murtad. Dan di sanalah teman-teman, keimanan seseorang itu diuji. Dan hanya orang-orang yang mempunyai keimanan yang begitu benar-benar mempunyai keimanan di dalam hatinya, dialah yang akan mempercayai peristiwa tersebut. Dan ini terjadi kepada sahabat Rasul. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq itu gara-gara peristiwa tersebut. Di saat yang lain tidak mempercayainya, tetapi Abu Bakar berkata, "Kalau seandainya Rasulullah Muhammad yang menyatakannya, apapun yang ia katakan, saya akan percaya." Nah, inilah bukti keimanan yang begitu dahsyat dari sahabat Rasul Abu Bakar, sehingga ia mendapatkan gelar Asy-Siddiq. Baik, teman-teman yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa ini ada beberapa hal yang menjadi perbedaan daripada pendapat para ulama. Yang pertama, dari waktu terjadinya Isra Mi'raj itu sendiri, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut itu terjadi di saat Allah memberikan risalah kenabian. Itu menurut Qurtubi. Sedangkan menurut Nawawi dan itu menurut At-Tabari, yang tadi. Sedangkan menurut Qurtubi dan Nawawi itu terjadi pada tahun kelima, pada tahun kelima, dan juga beliau mengatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, ya, pada tanggal 27 Rajab. Ada juga yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi itu pada tahun 18 pada tahun 18 kenabian. Nah, tetapi Syekh Syafi'i Rahman dalam kitabnya Sirah Nabawiyah ini mengatakan bahwasanya yang paling masyhur itu peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Yang tadi sebelumnya, pendapat yang sebelumnya pada tahun kelima, nah itu terbantahkan karena sholat itu belum disyariatkan ketika masih adanya Ibunda Khadijah. Sedangkan Ibunda Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Ya gak?
Betul nggak pada tahun 10 kenabian? Ya, kalau nggak salah pada tahun 10 kenabian Ibunda Khadijah wafat. Pada waktu itu ya setelah Rasulullah ditinggal oleh Abu Thalib, orang yang begitu melindungi dakwahnya, kemudian juga beliau ditinggalkan oleh istrinya Ibunda Khadijah, yang mana Ibunda Khadijah ini menjadi orang pertama yang masuk Islam sekaligus orang yang mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat orang lain tidak mempercayainya, orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat yang lain membencinya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai istrinya Ibunda Khadijah, sehingga pada masih bersama Ibunda Khadijah, Rasulullah tidak menikah lagi dengan siapapun. Saking cintanya kepada Ibunda Khadijah, ketika menikah dengan Siti Aisyah pun Rasulullah masih sering menyebut-nyebut nama Ibunda Khadijah, sehingga Siti Aisyah tersebut merasakan cemburu. Baik teman-teman yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada mengenai buruk ya. Buruk ini merupakan salah satu alat, atau dibilang alat juga salah satu yang mengantarkan, bukan salah satu yang mengantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan peristiwa tersebut. Kalau saya baca di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ini buruk ini kan akar katanya itu sama dengan al-barqun ya, dari kilat. Nah, jadi dalam yang saya baca dalam Bukhari Muslim itu, buruk ini melangkahnya aja sejauh mata ia memandang. Ya bayangkan saja, kalau misalnya kita saja memandang ke langit itu, berarti dalam satu pandangan itu tersebut kita udah ada di sana. Nah, berarti kejadian Isra wal Mi'raj ini kan dalam waktu 1 malam. Nah, waktu 1 malam, kalau misalnya kita berpikir sesuai dengan kemampuan kita, jelas tidak masuk akal. Tetapi lagi-lagi ini kan Allah yang menjalankan Nabi Muhammad SAW Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan juga Mi'raj. Mi'raj itu dinaikannya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang mana melewati langit-langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampailah kepada Sidratul Muntaha. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yakni mengenai apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Isra wal Mi'raj rohnya saja, roh dan jasad, atau jasadnya saja. Seperti yang tadi sebelumnya mengenai waktu, dan ini pun sama, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Isra wal Mi'raj itu hanya dengan rohnya saja. Di dalam sejarah sejarah hidup Muhammad karangan Husain Haikal. Nah, di sana yang pertama itu mereka berpendapat seperti berpendapat tadi, yaitu ruhnya saja. Ini berlandasan daripada cerita Ummu Hani bin Abi Thalib. Ummu Hani di sini mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semalam ada di rumah saya, dan setelah melaksanakan ibadah malam, sholat malam, nah beliau tertidur, dan kemudian sebelum waktu subuh ia membangunkan Ummu Hani dan terus melaksanakan ibadah sholat tahajud. Setelah itu menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW telah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram, nah kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, dari sinilah awal mula landasan yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ini Isra wal Mi'raj itu ruhnya saja, karena pada waktu itu Ummu Hani mengatakan Rasul sedang ada di rumahnya, sedang tidur. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang mengatakan Rasul ini Isra wal Mi'raj ini bersama jasad dan roh. Nah, landasan mereka berpegang kepada cerita daripada
Suraqah kabilah ya pada waktu itu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertemu dengan kabilah dan Rasulullah tahu persis untanya ada berapa, unta yang paling depan warna apa, dan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meminum air dari bejana kabilah tersebut. Dan ketika ditanyakan kepada kabilah tersebut mengiyakan bahwasanya pada waktu itu memang Rasulullah SAW bertemu dengan mereka dan ngobrol, dan mereka Rasul pun meminta air minum. Nah, inilah landasan yang mengatakan bahwasanya Isra wal Mi'raj ini secara ruh dan jasad. Nah, kemudian ada juga yang ketiga mengatakan bahwasanya Isra wal Mi'raj ini yang paling masyhur ya. Kalau yang paling masyhur itu sepakat bahwa Nabi mengalami Isra wal Mi'raj ini secara ruh dan jasad. Itulah yang paling masyhur. Karena apa? Karena kejadian Isra wal Mi'raj ini bercermin daripada kalam Allah juga tadi. Allah lah yang menjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra wal Mi'raj ini. Dan kejadian ini pun kalau seandainya hanya mimpi saja, itu masyarakat Arab tidak akan bertanya-tanya dan tidak akan menanyakan sedetail mungkin Masjidil Aqsa itu tiangnya ada berapa dan lain sebagainya, dan Rasul pun mampu menjawabnya. Karena Allah berikan pengetahuan pada waktu itu. Karena ketika itu ya Rasulullah disuruh untuk menceritakan secara detail. Kalau bahasa kita mah diuji adalah, kamu udah melakukan ini, coba sebutkan ciri-ciri dari Masjidil Aqsa, dan Rasul pun berhasil menyebutkannya, teman-teman. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan 3 minuman, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ada khamar, susu, dan juga madu, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Dan kata malaikat Jibril, engkau memilih fitrah. Dan inilah agama Islam. Agama Islam merupakan agama fitrah, agama yang ya kata malaikat Jibril, ya selamat engkau telah memilih fitrah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Teman-teman bisa mengoreksi apa yang telah saya sampaikan, karena cerita Isra wal Mi'raj ini masih banyak sekali versinya, teman-teman. Pokoknya banyak sekali perbedaannya gitu kan ya. Tetapi yang mudah-mudahan kita semua mempercayai peristiwa Isra Mi'raj tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang telah Allah berikan, dan menambah keimanan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.